Anak laki-laki terkejut menemukan bahwa ibu tiri jahat yang selalu tidak suka padanya ternyata tersenyum padanya. Bahkan ketika dia sengaja membuat kebisingan bersama teman-temannya, wanita itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga baik hati meminta pembantu untuk menyiapkan makanan ringan untuk mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita di hadapannya sudah bukan ibu tiri jahat seperti dulu. Hanya karena kemarin wanita itu terkejut menemukan bahwa dia telah masuk ke dalam buku. Dia menjadi ibu tiri jahat dari tokoh utama pria dalam buku tersebut. Dan yang berdiri di samping tempat tidur adalah ayah dari tokoh utama pria. Pria itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa mereka hanya pasangan yang berkontrak. Jika mereka melanggar kontrak lebih awal, mereka akan bercerai. Saat itu wanita itu baru sadar. Dia ingat bahwa tokoh asli dalam novel itu hanya karakter figuran yang muncul beberapa kali sebelum diusir. Jadi ketika dia menyadari bahwa tokoh asli itu ternyata ingin menggoda pria dengan kecantikan, dia segera menarik selimut dan menutup dirinya. Tidak peduli, tidak peduli. Saya sudah banyak minum. Duduk sebentar, duduk sebentar. Pria itu melihat dan dengan santai berbaring tidur. Saat itu, perasaan wanita itu cukup rumit. Namun, demi bisa menjalani kehidupan wanita kaya di masa depan, dia menahan diri untuk tidak berbuat sembarangan. Keesokan harinya, saat wanita itu bangun, tidak ada siapapun di sampingnya. Jadi dia pergi dengan tenang untuk melihat rumah baru. Kemudian dia berpikir sejenak. Dia merasa bahwa pemilik sebelumnya melakukan kesalahan karena otak cintanya terlalu parah. Dia bertekad untuk menjadi nyonya yang sebenarnya. Untungnya, kelebihan terbesarnya adalah dia sadar kendali diri. Jadi dia memutuskan untuk tidak menciptakan masalah antara suami palsu dan anak tiri. Dia pasti bisa menjalani kehidupan wanita kaya dengan stabil. Pada hari itu, anak tiri membawa beberapa teman ke rumah untuk bermain. Dia mengamati tokoh utama pria dalam novel dan berpikir bahwa dia memang tampan. Namun, di matanya, mereka semua hanyalah sekumpulan anak kecil. Sementara dia berpikir, beberapa remaja sudah menebak-nebak tentang sosok ibu tiri wanita itu. Intinya mereka mengatakan bahwa dia jahat dan licik. Di antara itu ada suara manja yang menyela. "Kakak Ki, apakah ibu tiri itu sangat galak? Aku agak takut." Wanita itu langsung melihat bahwa dia adalah cewek manipulatif. Pada saat itu, teman-teman juga menyadari keberadaan wanita itu. Mereka semua terkejut melihat betapa muda dia. Jadi dalam sekejap, ekspresi mereka berubah. Mereka sama sekali tidak menunjukkan raut wajah yang benci tadi. Anak tiri melihat teman-temannya cepat sekali berubah dan dengan marah langsung pergi ke ruang tamu. Wanita itu berencana untuk naik ke atas setelah melihatnya. Saat melewati beberapa teman sekelas itu, mereka dengan sopan memanggilnya, "Tante." Sekarang giliran wanita itu yang sangat marah. Tapi dia tidak bisa berdebat dengan anak kecil, jadi terpaksa sabar. Dia melihat wajah anak tirinya yang canggung dan segera naik ke atas. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi ibu tiri yang tidak peka. Melihat itu, anak tirinya malah mengira dia mengganti cara untuk berpura-pura menjadi ibu tiri yang lembut. Tak disangka, tak lama kemudian, pembantu membawa sekumpulan camilan dan meletakkannya di meja. Katanya itu adalah perintah dari wanita itu. Anak tirinya hampir mengira matahari terbit dari barat saat mendengar itu. Namun, sesaat kemudian, dia merasa baiknya wanita itu pasti ada udang di balik batu. Maka, anak tirinya berusaha membuat wanita itu menunjukkan wajah aslinya. Dengan sengaja menyalakan musik dengan sangat kencang di bawah. Namun, wanita itu sama sekali tidak peduli. Dia hanya turun dan mengacungkan tangan. "Ibumu yang tiri sangat keren ya, sedikit putih. Dia juga bisa mengajarkan kitab." Saat itu, wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa si cewek manipulatif itu sedang mencurigakan. Dia teringat ada karakter wanita dalam buku yang selalu menciptakan kesalahpahaman antara tokoh utama pria dan wanita. Kesalahpahaman terbesar adalah saat di sekolah menengah, ketika anak tirinya tidak memperhatikan. Menambahkan sesuatu ke dalam minumannya untuk membuatnya mabuk. Lalu berpura-pura seolah-olah dia dianiaya saat mabuk oleh anak tirinya. Wanita itu sedang berpikir ketika melihat cewek manipulatif. Diam-diam menambahkan banyak barang ke dalam gelas anak tiri. Tentu saja dia tidak bisa mengabaikan seluruh proses itu. Jika ini membuatnya diusir, itu akan menjadi kerugian besar. Jadi ketika anak tiri secara sembarangan mengambil gelas dan mau minum, wanita itu tiba-tiba berteriak yang mengganggu dia. Segera setelah itu, wanita itu berlari cepat ke arahnya. Berpura-pura tampak seperti terkena pedas. "Saya baru saja pergi untuk mengambil barang bekas. Minumannya masih. Berikan air itu padaku." Anak tiri melihat wanita itu sepertinya benar-benar terkena pedas. Dia kemudian dengan canggung menyerahkan gelas di tangannya. Kemudian wanita itu berpura-pura mencium. "Kamu tidak minum minuman, ya?" "Tidak bisa. Ayahmu tidak memperbolehkanku minum alkohol." "Sudahlah, aku pergi ke dapur untuk mencari segelas air." Dengan mudah mengambil gelas itu, anak tiri merasa sangat bingung. Lagi pula, perasaannya terhadap ayahnya yang hanya mesin uang itu. Pasti tidak akan peduli apakah orang lain minum atau tidak. Setelah semua teman anak tiri pergi, wanita itu menunggu di pintu untuknya. Memberitahunya mengenai semua yang dia lihat malam itu. Mengingatkan dia untuk berhati-hati dengan cewek manipulatif itu.
Anak tiri justru menemukan wanita itu berbicara. Tidak seperti dulu yang bersikap seperti ibu tiri jahat. Tepat ketika wanita itu selesai berbicara dan hendak pergi, anak tiri membuka mulutnya dan memanggilnya. Wanita itu berbalik namun menunggu cukup lama. Dia juga tidak mendengar apa yang dikatakannya. Akhirnya, anak tiri mengusap bagian belakang kepalanya, mengatakan tidak ada apa-apa dan kembali ke kamarnya. Namun wanita yang tersisa di tempat itu justru memahami maksudnya. Anjing kecil yang terbang dan canggung mungkin ingin berkata hehe. Saat malam, wanita itu masih merenungkan kehidupan yang kaya, bebas, dan menawan ini. Yang lebih penting adalah memiliki suami tak terlihat yang hanya bisa menghasilkan uang. Namun, dia terlalu cepat merasa senang. Detik berikutnya, telepon suami datang. Dia dengan cemas mengangkat telepon. Dia belum memikirkan bagaimana harus memanggilnya. Pria itu memberitahu dia di telepon. 2 hari lagi ada pesta anggur yang harus dia ikuti. Wanita itu segera menyetujuinya. Setelah menutup telepon, wanita itu berpikir sejenak. Dia sampai pada kesimpulan bahwa harus di depan orang lain, berpura-pura menjadi pasangan yang terlihat harmonis. Jadi, dia segera turun dari tempat tidur. Dia berlari ke ruang pakaian untuk memilih baju. Lagi pula, penampilan pertama tidak boleh kalah dari yang lain. Tak lama kemudian, hari pesta itu tiba. Banyak orang berkumpul untuk membicarakan wanita itu. Namun, segala ucapan dipenuhi dengan rasa meremehkan dan sinis. Saat itu, wanita muncul mengenakan gaun merah. Seketika menarik perhatian semua tamu. Dan dia tetap tenang saat berjalan mendekati pria itu. Kemudian dia melingkarkan lengannya di lehernya. "Suami,